Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isa Anggraini SAK MAK AKSIE dengan nomor NIDN 0403048009. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Bale Bandung Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Serdos periode 2021. Kepada Bapak Ibu Asesor, izinkan saya mempersembahkan video kedua ini mengenai bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Itu tolong di list ya. Saya sapa dulu semuanya ya. Ada Gina, Sandra, halo Sandra, Hanifa, Felisan, Rofi, Yanti. Kedengaran ya suara saya ya? Kalau nggak kedengaran tolong di ini ya. Rika, Bulan, Leni, Krisana, Desti, Ikhfah, Dewi, Ani, Risad, Cynthia, Dania, Dede Abdul, Siti Rahma, Hamdi Akang, kemana we Akang, Puput, Ismi, Nabiela, Ilham, selanjutnya ada Wulan, Galih, Dania, Nena, Indah, siapa yang belum saya sebutkan, Ani, Risad, ada yang belum saya sebutkan? Cynthia, Desti, ada? Anissa, sudah semua ya? Oke, kita akan mulai ya. Bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di semester ganjil ini setelah Anda dengan saya ya, semester genep, kemarin semester 2 tidak ketemu saya. Hari ini alhamdulillah ketemu saya lagi di semester 3 dengan mata kuliah perpajakan 1. Sebenarnya kalau semester 1, karena semester 1 baru ketemu, dulu masih ingat mungkin ya, saya tanya-tanya satu-satu ya. Sekarang nggak akan saya tanya-tanya lah, saya udah tahu gitu. Saya udah lupa ini pengennya apa, terus saya tanya ini jadi apa, bisnis apa gitu ya. Sudah lupa, tapi Anda harus tetap fokus sama apa yang Anda inginkan, yang Anda ucapkan kemarin, yang menjadi goal Anda saat itu. Ini harus tetap Anda coba wujudkan gitu. Saya yakin Anda hari ini masih mencoba untuk mewujudkan hal-hal yang Anda inginkan saat itu, saat tanya saat itu gitu ya. Jadi saat ini untuk mata kuliah perpajakan, saya hanya akan langsung memaparkan dulu RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya, gitu ya. Oke, perpajakan 1 ya. Perpajakan 1 itu ada di semester ganjil, kita ada di tahun akademik 2021-2022. Oke, selanjutnya ini deskripsi dari mata kuliahnya. Perpajakan 1 merupakan mata kuliah yang memberikan dasar pemahaman mahasiswa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pada mata kuliah ini diberikan pengetahuan terkait konsep perpajakan secara mendasar maupun ketentuan pajak secara formal sebagai landasan pemahaman dalam kajian berikutnya mengenai pengkajian tentang jenis-jenis perpajakan. Oke, ini capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ada 4, ada CPL Prodi, ada CPL mata kuliah. CPL Prodi ada sikap dan tata nilai, kemampuan umum, kemampuan khusus. CPL mata kuliahnya itu kemampuan pengetahuan. Prodi itu secara umum gitu ya, kita secara umum, sikap yang secara umum berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara bangsa. Taat hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena berkait perpajakan itu berkait dengan hukum ya. Selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Oke, selanjutnya ini kemampuan umumnya ya, mampu memecahkan
masalah-masalah perpajakan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian akuntansi didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang kedua, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam menyelesaikan pekerjaan terkait pemahaman hukum formal perpajakan. Terakhir, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terbuka. Selanjutnya, kemampuan khusus itu mampu memotivasi dan percontohan sikap terhadap dirinya dan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, menguasai konseptual dan prosedural peraturan perpajakan yang relevan untuk wajib pajak pribadi dan badan non multinasional, jadi masih nasional ya lingkupnya. Selanjutnya, untuk penguasaan pengetahuan, memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, berpikir kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengenali masalah-masalah yang memberi solusi berdasarkan pemahaman peraturan konsep formal perpajakan. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, konsep dasar perpajakan, prinsip-prinsip pemungutan perpajakan, sistem pemungutan perpajakan, self-assessment, official, withholding, hukum formalnya seperti apa, undang-undangnya, undang-undang perpajakan, undang-undang penghasilan, dibahas nanti. Terus jenis-jenis pajak penghasilan, ada PPh 21, 26, PPh 21 penghasilan subjek pajak dalam negeri, 26 subjek pajak luar negeri, itu ya. Selanjutnya ada PPh 22, nanti kita juga bahas, itu berkenaan dengan ekspor biasanya ya, ekspor, bendahara negara, bendahara pemerintah. Selanjutnya PPh 23, itu identik dengan BUT. Ya. Selanjutnya ada PPh 24, ya, bahas tentang luar negeri, tax treaty, ya. Selanjutnya PPh 25, ya, angsuran pajak, ya. Itu PPh final, nanti juga kita bahas, ya, apa saja PPh final itu, yang termasuk PPh final apa saja. Terus ada PPN, PPNBM, PBB, BPDB, dan bea materai. Nilai, nah ini Anda juga sudah paham pasti tentang nilai, dari mana saja nilai didapat. Yang kemarin Anda mata kuliah saya atau dari semester 1 dan semester 2, jadi dari sini ya, sesuai sistem kita, jadi kehadiran itu 10%. Sekarang Anda ada di Zoom gitu ya, atau Anda nanti di ruang kelas, kita masukkan datanya ya, itu 10%. Keaktifan tugas kelompok seperti biasa, nanti ada present, tugas kelompok present gitu ya. Buat video juga, yang semester ini wajib buat video, semuanya wajib buat video ya, karena itu ternyata suatu keahlian yang dibutuhkan saat ini ya. Jadi nanti bentuk kelompok lagi seperti biasa, setelah UTS biasanya kita buat video, buat kelompok untuk buat videonya, video presentasi. Nah itu wajib. Itu 20%, terus ada kuis atau tugas mandiri, nanti ada sesi-sesi berapa kita ada tugas gitu ya. Itu tolong diperhatikan juga, itu juga masuk poin, itu 20%. Seperti biasa kalau yang telat itu akan saya kurangi nilainya. Ada plagiasi saya kurangi nilainya. Tolong ini kalau tugas itu benar-benar yang original Anda. Jadi kalaupun Anda ngambil ide dari internet, tapi Anda harus modifikasi. Jadi Anda harus kembangkan. Jangan plok itu ambil di sana, itu tidak baik, tidak disarankan seperti itu. Ya, jadi harus Anda modifikasi, Anda kembangkan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada UTS, UTS juga 20%. Ya, nanti perkiraan UTS mungkin bulan November kita UTS ya, awal. Terus selanjutnya UAS paling besar itu 30%. Nah, dari ini ya, sama dengan sistem. Ini yang disediakan sistem juga, ini yang saya pakai juga. Selanjutnya ini yang kita pakai sekarang. Kalau tahun kemarin hampir semester genap itu kita hampir daring semua ya. Mungkin ada 1 kali atau 2 kali kita luring gitu. Karena benar-benar yang lagi naik-naiknya, habis lebaran itu kan kita lagi naik-naiknya ya.
COVID itu lagi naik-naiknya. Jadi benar-benar yang daring 1-2 kali kalau saya nggak salah. Nah ini kita sudah mulai blended gitu ya, blended learning sesuai aturan. Jadi 50% dari kapasitas kelas, jadi kapasitas kelas kita 40 berarti setengahnya hanya boleh luring gitu ya. Sisanya berarti daring. Terus yang boleh luring juga persyaratannya adalah sudah vaksin. Kita tunggu yang persyaratan sertifikat, tolong ya secepatnya dikumpulkan sertifikat dan surat izin, surat SPTM ya. Media daring seperti sama tahun kemarin, semester kemarin gitu ya. Saya pakai Zoom meeting seperti saat ini kita menggunakan Zoom meeting ya untuk presentasi, diusahakan pakai Zoom meeting lebih maksimal. Walaupun di kelas ini sebenarnya pas saat pas saat presentasi itu ada yang menggunakan media WhatsApp, tapi saya speechless gitu, luar biasa bisa membangun suasananya gitu ya. Jadi kita enak menyimaknya, itu sangat enak sekali gitu. Ya, jadi itu juga bagus, tapi kita maksimalkan di Zoom meeting. Apalagi nanti kita video gitu ya, jadi pasti menggunakan YouTube. Terus WhatsApp seperti biasa kita discuss di WhatsApp, karena untuk menghemat kuota, apalagi sekarang belum ada kuota bantuan, atau kadang juga kuota tidak ada beberapa mahasiswa juga yang tidak dapat kuota bantuan. Jadi kita maksimalkan di Zoom meeting itu untuk presentasi. Kita bisa lanjut untuk diskusi itu di WhatsApp dengan waktu yang dibatasi gitu ya. Itu sudah seperti biasa, Anda pasti sudah tahu gitu ya. Semester dulu juga seperti itu. Kalau di luring kita menggunakan ruang kelas, InFocus, laptop. Peraturan ruang kelas. Sebenarnya ini Anda sudah tahu lah kebiasaan saya gitu ya. Yang pertama Anda harus nanti biasanya dosen kasih RPS-nya, rencana pembelajaran, atau akan dikasih tahu materi apa yang akan dibahas selanjutnya. Jadi Anda bisa pelajari dulu, Anda searching dulu, Anda baca-baca dulu biasanya. Hitungan-hitungan gitu. Saya sarankan Anda untuk cari-cari dulu materinya. Jadi pada saat praktek Anda sudah lancar. Ya, dosen memaparkan Anda sudah bisa ikutin, apalagi dosen yang cepat biasanya gitu ya. Jadi Anda juga harus belajar mengantisipasi. Jadi caranya ya tadi Anda pelajari dulu materi. Anda juga harus siapkan pikirannya. Jadi cari posisi yang silent gitu ya, yang Anda bisa fokus gitu ya. Bilang ke si mama, bilang ke orang rumah, saya lagi belajar, saya lagi online, tolong jangan ganggu misalnya. Ya, jadi orang-orang rumah, insya Allah saya pikir orang rumah akan mendukung. Ini fokus ya, Anda harus fokus, hadir tepat waktu, menyimak gitu ya, terus menyimak dari awal sampai akhir gitu ya, dan aktif ya, jadi aktif kalau ada saya kasih sesi discuss, boleh Anda pada saat saya memaparkan materi ada pertanyaan boleh di chat gitu ya, di room chat atau raise hand nanti. Sebutan nama, NPM, pertanyaannya apa. Tapi setelah diizinkan oleh dosennya. Semua juga dosen seperti itu. Selanjutnya, karena ini online ya, virtual gitu. Ya, tadi Anda harus, seperti Pak Rektor kemarin bilang, Anda harus punya jadwal sendiri, harus mengatur sendiri. Karena di rumah itu ya tadi, kadang-kadang ada yang belum mandi, makan di nanti makan bisa sambil Zoom atau seperti apa. Itu harus bisa. Jadi saya kuliah jam 1, harus udah sholat, udah makan. Jadi Anda sudah bisa ngatur sendiri. Ya, walaupun di Zoom tetap pakaian harus rapi. Meskipun Pak Rektor bilang bisa ke atasnya kemeja, ke bawahnya sarung, nggak masalah gitu. Yang penting kelihatan atasnya rapi, pakaian yang rapi, yang enak dilihat. Ya, jadi itu juga membantu gitu ya, membantu Anda untuk fokus. Nah, kalau mandi itu hal yang sepele tapi itu berpengaruh. Jadi jangan lupa mandi, makan, sholat. Apalagi sekarang jam 1 ya, kita mulai jam 1 ya, harus sudah sholat duhur, harus sudah makan, akan panjang ya. Oke, selanjutnya etiket online. Jadi Anda matikan mikrofon ya. Ya, matikan mikrofon hingga dipersilakan untuk berbicara. Jadi itu sama juga nanti kalau di ruang kelas juga gitu ya, angkat tangan, raise hand, sebutkan nama, NPM, pertanyaannya apa.
Di media Zoom juga sama seperti itu. Ya, biasakan seperti itu. Tolong di mute gitu ya. Itunya biar banyak suara-suara mengganggu biasanya ya kalau di Zoom itu. Jadi di mute dulu, nanti kalau ada pertanyaan raise hand, nanti dosen akan mempersilahkan. Selanjutnya ini sama ya, di ruang kelas juga tidak diperbolehkan makan minum, main gadget. Di ruang virtual juga sama. Biasakan jangan makan minum kalau enggak Anda izin dulu ke belakang kalau memang haus banget gitu ya. Izin dulu ke belakang itu boleh, di toilet boleh. Sebenarnya harus izin ya gitu. Pakai gitu, aku izin keluar dulu ke toilet sebentar, izin boleh gitu. Ya. Jadi ada etikanya. Hindari gangguan maksudnya tadi ya, karena kita pakai internet, Anda pakai handphone misalkan, atau Anda pakai laptop, terus kita terhubung dengan WhatsApp dan lain sebagainya, itu pasti banyak gangguan. Jadi ignore dulu ya, Anda fokus dulu ke sini, jangan dulu buka-buka WhatsApp, media sosial, Shopee dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, biar Anda fokus ya, jangan merugikan diri Anda sendiri. Ya, Anda hormati diri Anda sendiri ya. Jadi semua kita fokus untuk belajar ya, karena ininya banyak banget godaannya gitu ya saat menggunakan gadget, itu luar biasa. Jaga sikap, hormati dosen dan teman sekelas. Jadi walaupun kita ketemu secara virtual seperti ini, tetap Anda harus menghormati. Jadi on cam, bajunya rapi gitu ya. Mau berbicara izin dulu, kata-kata yang dikeluarkan juga harus sopan gitu ya. Tetap itu harus sama seperti kita tatap muka seperti biasa. Biasakan seperti itu ya. Selanjutnya ini pengingat ruang kelas yang terakhir itu aktif mendengarkan, buat catatan, berpartisipasi sepenuhnya, curahkan perhatian Anda ruang ini ya, ruang Zoom meeting ini ya. Berinteraksi dengan tepat, bertanya, berbagi ide dan bacakan, tetapi angkat tanganmu terlebih dahulu. Tadi angkat tangan dulu gitu ya. Sebutkan nama, NPM. Berbicara dengan hormat, gunakan bahasa yang santun, terus segarkan diri setelah berkara. Oh ini mah nggak lama lah gitu. Biasanya yang lama-lama, kalau yang sejam, 2 jam masih ini. Sejam masih ini, kalau 2 jam baru Anda istirahat dulu, stretch dulu gitu ya, minum dulu dan lain sebagainya. Izin aja dulu. Terlibat sepenuhnya, jangan hanya fokus pada perkembangan, tunjang juga dengan olahraga dan hobi. Maksudnya, nah sudah MPKM, Anda udah bebas gitu ya. Jadi Anda, hobi Anda apa? Kadang bukan accounting gitu. Anda masuk accounting, tapi Anda sendiri sebenarnya punya hobi lain gitu ya. Itu boleh dikembangkan. Kerja secara kolaboratif, carilah untuk belajar diri dan dengan orang lain. Tadi ya, kesempatan itu banyak sekali asal Anda mau gitu ya. Buka mata, buka telinga. Karena Anda sendiri yang tidak mempedulikannya. Jadi Anda harus mau berkolaborasi, bekerja sama. Dalam kelompok pun itu sama. Jadi kalau ada nggak yang satu kelas Anda nggak kenal sama sekali. Satu kelas Anda nggak kenal sama sekali, bahkan KM-nya. Jangan sampai seperti itu, Anda rugi. Jadi Anda harus bisa bekerja sama teman sekelas, bahkan sama Anda angkatan itu ada 2 kelas yang ini juga harus kenal, sampai ke adik kelas. Anda sekarang udah punya adik kelas, itu udah harus kenal, sampai kakak kelas juga harus kenal, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dalam hal apapun ya. Makanya Anda harus berorganisasi biar bisa bangun link gitu ya. Saya sudah peringatkan dari awal, kuliah itu hanya 30%. Sisanya apa? Anda gunakan untuk membangun link. Selanjutnya, ini email saya, ini nomor handphone saya, Anda juga sudah ada, di grup juga sudah ada. Anda boleh WA saya, chat saya, sebutkan nama, Assalamualaikum gitu ya, Assalamualaikum, sebutkan nama, NPM dan keperluannya apa. Jangan hanya Assalamualaikum aja. Mungkin saya akan mengabaikan gitu ya. Walaupun saya jawab dan nanti, tapi saya akan mengabaikan katanya. Jadi Anda harus lengkap keperluannya apa. Ya, insya Allah saya jawab. Ya, kalau saya slow respon berarti saya lagi kelas, ada keperluan lain atau tertimpa biasanya gitu. Ya. Normalnya gitu ya, normal jam itu
tolong biasakan di jam 9 sampai jam 5. Lebih dari itu mungkin akan sangat-sangat slow respon. Ya, saya balas di hari berikutnya dan lain sebagainya. Ya. Itu saja untuk RPS-nya. Nanti kita akan, oh ya, ini buku yang saya pakai. Ini ya, bukunya warnanya merah, perpajakan. Ini ada yang terbaru, ini tahun 2016. Anda silakan cari yang terbarunya. Karena pajak itu sangat dinamis. Ada terbaru. Pengarangnya Profesor Dr. Mardiasmo. Penerbitnya Andi. Penerbit Andi, ya. Nama bukunya Perpajakan. Ya. Pengarangnya Profesor Dr. Mardiasmo, penerbit Andi. Di online ini juga banyak, Palasari banyak. Silakan, wajib punya. Ya, wajib punya. Anda boleh beli, boleh pinjam ke kakak, ke adik, ke teman, ke saudara, kakak kelas. Di kelas ada yang punya, mungkin kakaknya pernah kelas ini, boleh. Anda punya. Jangan mencuri. Ya, silakan. Ini di sini kita bahas semua di sini. Oke, ada yang sudah punya buku lain, Bu? Saya punya bukunya ini. Boleh, silakan. Ada yang tidak dibahas di sini, dibahas di sana mungkin. Boleh, mangga. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, silakan Kang Dede Abdul di unmute. Baik, Bu. Saya Dede Abdul dari kelas pagi akuntansi semester 3. Mau bertanya, Bu, mengenai yang nanti kan bakalan ada tugas buat video. Nah, apakah tugas video tersebut itu berkaitan dengan tugas presentasi atau terpisah? Kan biasanya kita kalau presentasi suka, apakah itu masih berkaitan atau khusus untuk misalkan ada satu materi yang diwajibkan harus membuat videonya seperti itu mungkin? Terima kasih pertanyaannya Kang Dede Abdul. Masih tetap sama konsepnya, jadi nanti presentasi ya, kalau Anda bikin kelompok presentasi, nah materinya dipresentasikan dalam bentuk video. Konsepnya masih seperti sama, cuma dulu saya tidak mewajibkan, sekarang saya kembali mewajibkan. Kenapa? Karena kemarin saya nanya ke kakak-kakak kelas Anda sekarang yang KKN itu ya, gimana kalian bikin video gitu? Oh ya Bu, sangat bermanfaat, apalagi sekarang mereka daring kan, KKN daring. Yang dituntut adalah membuat video. Jadi kalau sudah punya dasar itu, dibiasakan seperti itu, nanti Anda akan lebih merekam, KKN kan mandiri ya. Gitu. Jadi lebih mudah gitu, udah terbiasa. Saya ingin membiasakan Anda untuk berinteraksi dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Ya, jadi sekarang mumpung masih kelompok gitu ya, masih bisa sharing-sharing sama yang lain. Jadi saya putuskan untuk semester ini diwajibkan kembali untuk membuat video. Gitu ya, Kang ya? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, kita mulai saja ya untuk menghemat waktu kita. Ini materi kita yang pertama, perpajakan 1 oleh saya. Ya, pajak sebagai sumber penerimaan negara. Seperti Anda ketahui bahwa negara memerlukan gitu ya sumber penerimaan, jadi untuk membiayai pengeluaran atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Ya, salah satu sumbernya adalah dari pajak. Nah, salah satu sumbernya itu dari pajak. Nah, apa sih pajak? Ya, pajak katanya dipungut berdasarkan undang-undang. Tidak semata-mata ya, tiba-tiba presiden mahasiswa kudu bayar negara 1 juta misalkan. Yang jadi mahasiswa nggak bisa seperti itu. Harus ada undang-undangnya dulu. Jadi kalau mau diberlakukan itu ada undang-undangnya dulu. Tidak serta-merta gitu ya. Selanjutnya tidak menunjukkan adanya kontrak prestasi atau langsung gitu. Jadi saya bayar pajak tapi bangun ya jalan yang depan rumah saya.
nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi tidak secara langsung. Jadi kita setorkan dulu, baru nanti negara mengaturnya. Ya. Selanjutnya dipungut negara baik pemerintah pusat atau daerah. Jadi ada yang dipungut oleh pemerintah pusat, ada yang pemerintah daerah. Ya. Selanjutnya diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah atau public expense. Selanjutnya mempunyai tujuan lain atau sebagai reguleran atau mengatur, gitu ya. Mengatur. Tadi contohnya sekarang kayak pandemi, gitu ya. Biar ekonomi kita naik lagi, ada beberapa kebijakan pemerintah yang membantu, misalkan memberikan diskon, gitu ya, diskon atau menghilangkan pajak untuk UMKM, misalkan. Itu sama berapa bulan itu dihilangkan biar mereka tidak terbebani dan tetap bersemangat untuk berwirausaha, gitu, tetap bersemangat untuk berproduksi, ya, itu mengatur, ya. Oke, nah ini definisi pajak secara utuh, gitu ya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini secara utuh ya, definisi lengkapnya. Tadi sudah sebutkan unsur-unsurnya. Jadi kontribusi wajib. Jadi kalau pajak itu ada unsur pemaksaan wajib, gitu ya. Beda dengan retribusi atau sumbangan. Ya. Retribusi biasanya imbalannya langsung, gitu ya. Retribusi jasa itu imbalannya langsung, jasa apa langsung diterima. Ya. Beda lagi dengan sumbangan. Inti dari sumbangan itu sifatnya, gitu ya. Sifatnya sumbangan itu sukarela. Nah, pajak beda, jadi dia wajib, gitu ya. Sifatnya memaksa, tadi sesuai undang-undang, dilindungi undang-undang, gitu ya. Terus tidak mendapatkan imbalan langsung, tadi kita bayar, pemerintah baru pemerintah mengalokasikannya untuk apa. Ya. Selanjutnya, fungsi pajak. Ya, fungsi pajak ada budgeter, ada reguler. Ya. Budgeter tadi anggaran, gitu ya, APBD, APBN, sumber penerimaan utama negara itu dari pajak selain dari yang lainnya. Ya, reguleran mengatur di PNBM minuman keras. Kenapa? Biar ya, produksi minuman keras. Bisa orang yang kalau PPNBM-nya besar, gitu ya, ya kemampuan membelinya juga harus besar, gitu. Nah, itu mengontrol. PPh pengusaha kecil lebih rendah. Kenapa? Karena mereka baru. Oke. Mengatur tadi ya, fungsinya untuk mengatur. BPH penghasilan juga diatur, gitu ya. Jadi yang penghasilannya besar itu pajaknya lebih besar, 5%, 15%, 30%, gitu ya. Juga untuk mengatur biar merata, gitu ya, penghasilan itu merata. Selanjutnya redistribusi, tadi sebenarnya distribusi. Ya. Distribusikan, jadi pembangunan misalkan untuk digunakan untuk membangun daerah-daerah yang tertinggal, untuk membangun infrastruktur agar perekonomian berjalan dengan lancar, berjalan dengan merata, gitu ya. Kalau kita bangun infrastrukturnya biasanya, gitu ya, roda perekonomian itu sampai ke desa-desa terpencil. Ya. Selanjutnya demokrasi.
ini ya tadi budgeter ya, bentuk ya pengeluaran pemerintah ya, tentang APBN ya, posyandu, imunisasi, fasilitas dan infrastruktur, subsidi pangan, BBM ya, DAU, dana alokasi umum gitu. Pajak itu biasanya ada yang setor ke pusat, dan dari pusat nanti dialokasikan ke daerah-daerah dalam bentuk DAU, pertahanan keamanan, transportasi massal, kelestarian alam, penanggulangan bencana seperti sekarang pandemi kemarin alokasi banyak anggaran semua terserap untuk menangani COVID ini. Kelestarian lingkungan hidup, pendidikan, seperti Anda tahu sekarang SD, SMP sudah gratis, terus penegakan hukum, pelayanan kesehatan, termasuk yang sekarang vaksin ya masuk. Reguleran tadi redistribusi dari si kaya pada si miskin, yang penghasilannya besar, pajaknya lebih besar, investasi di bidang atau daerah tertentu lebih merata, mendorong ekspor misalkan tidak ada pajak, jadi biar kita bisa ekspor, devisa kita bisa naik. Impor ditinggikan. Dulu saya pernah cari barang-barang, kenapa ya Pak? Saya bilang saya cari kaos yang gini, yang speknya kayak gini-gini. Oh ya itu produk impor. Kenapa nggak ada lagi? Karena pajaknya dinaikkan. Bagus gitu, karena itu untuk mendorong UKM-UKM kita. Jadi kita kalau ini nggak ada, itu UKM-UKM kita yang akan muncul. Selanjutnya untuk melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ini ya penerimaan pajak ini saya belum update, ini baru sampai tahun 2018 sampai 1,6 triliun. PBN kita penerimaan pajak itu sampai 1,6 triliun. 2019, 2020 itu pasti penurunan karena masa pandemi. Penurunan karena semua hampir 90% sektor industri itu terpukul, ya, terkena dampaknya. Ya, jadi ini pajak itu pasti menurun. Ini APBN 2018 pendapatan negara di perpajakan. Jadi ada penerimaan perpajakan, dari ada penerimaan negara bukan pajak, ada juga penerimaan hibah. Ada belanja negara, ada belanja pusat, ada belanja ke daerah dan dana desa. Yang seperti yang kita ketahui, sekarang masih bergulir program dana desa. Ada surplus atau defisitnya, pembiayaan anggaran, ada pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pembiayaan pinjaman, kewajiban pinjaman, dan pembiayaan lain-lainnya. Ini ada datanya. Ini di tahun 2017 dan 2018. Ini APBN 2018. Ini pajak ya tertinggi ya, penerimaan negara itu ya dari pajak. Yang biru ini dari pajak 74%, 2013, 2018 bisa sampai 85,4%. Kita sangat tergantung sekali dari pajak, 85,4% sumbernya. Selanjutnya pertumbuhan pendapatan negara periode 2018 itu di titik 6,1%, kan sebesar 1,8 triliun. Nah ini komponen-komponen penerimaan pajak, ada pajak penghasilan, ada PPN, PBB, bea cukai, bea masuk, bea keluar. Jadi poin yang terbesar itu dari pajak penghasilan yang ini ya, kita 855 triliun rupiah. Yang kedua itu dari PPN, selanjutnya cukai, ketiga terus bea masuk, ada PBB dan bea keluar, pajak lainnya. Manfaat pajak itu untuk apa? Negara itu pakai apa sih pajak itu? Ini ada di DAU, di pemerintah daerah, selain bahkan dulu hanya di pajak itu semua dikelola oleh pemerintah pusat. Tapi sekarang sudah ada beberapa yang boleh dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, ini DAU itu adalah dana yang dialokasikan untuk pemerintah daerah yang diambil dari dana pajak. Selanjutnya pertanian, ya kalau saya pernah di dinas, maksudnya saya pernah jadi binaan dinas pertanian, di sana juga banyak program-program kayak pembagian bibit, pupuk, mesin-mesin dan lain sebagainya, ya untuk mengembangkan sektor pertanian, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, di bidang pendidikan, banyak ya sekarang program-program di bidang pendidikan, SD, SMP yang sudah gratis, ya. Selanjutnya transportasi, kesehatan, itu vaksin ya, vaksin, subsidi bahan bakar sekarang sudah mulai dicabut ya,
Dulu ada subsidi untuk BBM, infrastruktur. Ya, infrastruktur itu untuk menunjang perekonomian agar merata. Selanjutnya, ini asas pajak. Nah, asas pajak ada 4, itu menurut Adam Smith yang biasa disebut dengan the four maxim ya, dalam buku Wealth of Nation. Ya, ada 4, ada equality, satiety, convenience, dan economy. Quality itu pajak itu harus adil dan rata. Terus harus satiety, tidak semena-mena. Artinya harus dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undangnya, tidak semena-mena pemerintah undang-undang untuk menagih pajak. Selanjutnya, convenience, tidak menyulitkan. Di Indonesia kita pakai withholding system. Dari kita tinggal bayar, kita ada yang menghitung, ada yang menyetorkan, kita tinggal laporannya saja. Ya. Selanjutnya ekonomi, harus efisien. Ya. Efisien dipakainya adalah self assessment, hitung sendiri, ya, hitung setor bayar sendiri. Ada 4, equality, satiety, convenience, dan ekonomi. Selanjutnya asas menurut falsafah hukum. Ada teori asuransi, jadi pajak itu harus melindungi. Ya. Ada teori kepentingan, ada teori asuransi, teori kepentingan. Teori asuransi itu mempersamakan pembayaran pajak oleh rakyat kepada negara sama dengan pembayaran premi oleh petani kepada perusahaan asuransi. Kayak bayar asuransi gitu, bayar dulu. Selanjutnya teori kepentingan itu beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat dianggap berkepentingan terhadap negaranya. Selanjutnya teori daya pikul itu maksudnya pembayaran pajak harus sama besarnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing. Ya. Teori bakti, rakyat wajar bayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. Teori asas daya beli, maksudnya pembayaran pajak dengan melihat aspek kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Daya beli masyarakat yang disebut dengan pajak. Selanjutnya ada asas ekonomi, negara perekonomiannya meningkat, gitu, pajak tidak menghambat. Jadi pajak tidak boleh menghambat perekonomian. Ya, kebijakan-kebijakannya harus mendukung perekonomian negara. Selanjutnya asas yuridis, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum. Ya, ada undang-undangnya. Asas untuk memungut ada berdasarkan asas tempat tinggal, ada kebangsaan dan asas sumber tempat tinggal, subjek wajib pajaknya tinggal di mana, ya, kebangsaan atau sumber penghasilannya. Ya, berdasarkan sumber penghasilannya. Hukum pajak, apa sih yang dimaksud dengan hukum pajak? Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Itu hukum pajak, itu diatur. Ya, diatur skemanya itu seperti apa. Ya. Selanjutnya, ini pembagian hukum pajak, ada hukum pajak material, ada hukum pajak formal. Ya, hukum pajak material adalah hukum pajak yang mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besaran pajaknya yang dikenakan, timbul atau hapusnya hutang pajak, dan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Ya, ada undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPN dan PPNBM, undang-undang bea materai, undang pajak dan retribusi daerah, undang-undang pajak bumi dan bangunan PPBB. Ya. Terus ada juga hukum pajak formal. Apa itu? Tata cara untuk menunjang hukum material menjadi kenyataan. Ya, ada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, dan undang-undang pengadilan pajak. Ya. Oke. Selanjutnya, ini pembagian hukum pajak. Ya. Wajib pajak itu mendaftarkan NPWP. Selanjutnya harus membuat pembukuan atau pencatatan. Ada yang tahu bedanya pembukuan pencatatan? Pembukuan minimal harus ada neraca atau laba rugi.
Ya, kalau pencatatan minimal kita harus tahu penghasilan bruto karena sebagai dasar perhitungan pajak. Ya. Ya, pembayaran SP, setoran pajak, terus pelaporan SPT. Ini pemeriksaan, fiskus pemeriksaan, di pendaftaran itu pemeriksaan, pendaftaran NPWP, pembukaan penetapan SKP. Terus ini ada keberatan, nanti ada banding, ada kasasi. Jadi kalau ada case gitu ya, di Badan Peradilan Pajak di BPP. Ya, kalau kasasi itu ke Mahkamah Agung. Nah, oke, ini jenis-jenis pajak itu ada berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Ya, pajak itu berdasar golongan, ada pajak langsung, ya, pajak langsung itu PPH contohnya ya, itu secara langsung, PPH, PBB, ya. Pajak tidak langsung, contohnya PPN, pengusaha bayar PPN, tapi sebenarnya dia hanya menyetorkan, membayar siapa? Pembelinya. Hanya dari anak kalau masuk supermarket, biasanya ada PPN di sana, tapi disetorkannya oleh pengusaha. PKP ya, pengusaha kena pajak. Terus ada pajak subjektif, ya, pajak subjektif dilihat dari kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan uang. Pajak subjektif. Kalau pajak objektif itu yang memperhatikan nilai dari objek pajaknya, yaitu pajak objektif. Kalau subjektif itu PPH, kalau objektif itu PPN. Ya. Selanjutnya lembaga pemungutnya ada pusat, ya, pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak pusat PPH, PPN, PBB juga ada sebagian yang dipungut oleh pusat. Ya. Ini ada pajak daerah restoran, pajak hotel, ya, pajak air, pajak daerah. Ya. Oke. Selanjutnya, perlawanan pajak, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif itu struktur ekonomi, ya nggak tahu gitu ya, maksudnya kadang kita nggak tahu, kadang masyarakat nggak tahu. Karena struktur ekonominya yang rendah, pengetahuannya yang rendah, gitu, jadi ya nggak tahu. Jadi secara pasif, secara nggak sadar gitu. Sistem pemungutannya yang apa ya, yang tidak bisa diikuti, gitu ya. Pemungutan yang sulit diikuti. Moral dan intelektual penduduk tadi ya, tidak tahu caranya dan sebagainya. Ini yang aktif, ada tax avoidance, itu penghindaran pajak dengan cara tidak melanggar. Tax avoidance itu kita bisa menghindari pajak tapi dengan tidak melanggar undang-undang. Ya. Kalau evasion itu secara ilegal atau melanggar undang-undang. Itu ada trik-triknya gitu ya. Untuk avoidance itu ada trik-triknya yang bisa digunakan. Ya. Selanjutnya statso pajak itu ada fiktif, ada real, ada campuran. Fiktif itu secara fiktif artinya belum diketahui penghasilannya berapa, belum pasti. Ya. Tapi kita itu berdasarkan penghasilan tahun lalu. Kita lihatnya dari penghasilan tahun lalu. Penghasilan tahun lalu berapa, lalu kita cicil pada tahun ini. Jadi dari angsuran tahun ini kita angsur tahun ini berapa, gitu. Ya. Real, kalau real itu kita udah tahu gaji kita berapa. PPh 21 kan gaji. Pokok kita berapa itu kan udah tahu. Itu real. Ya. Itu real. Campuran itu dua-duanya berdasar fiktif dan real. Ya, PPh 29. Akhir tahun kita hitung. Akhir tahun realnya berapa, yang sudah dicicilnya berapa.
ada eh, ada lebih atau kurang. Ini sistem pemungutan, ya sistem pemungutan. Ada official assessment, gitu ya. Official assessment itu pemerintah yang menentukan, ya, SKP surat keputusan pajak atau PBB. Terus ada self assessment, ya itu kita sendiri yang menghitung, menyetor, ya itu PPh tahunan, atau withholding system itu biasanya pihak ketiga yang menghitung. Biasanya kita bekerja di perusahaan apa, perusahaan itu yang akan menghitung menyetorkannya PPh 21, 23. Oke, itu saja materi pendahuluan untuk pertemuan kita, pemanasan dulu ya. Apabila ada yang bertanyakan, boleh, mangga Kang Dede Abdul boleh bertanya lagi, boleh. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya mengenai pajak, Bu, kan pajak itu kan merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi negara gitu. Nah, apabila misalkan nanti karena kan misalkan terjadi suatu sistem penurunan atau misalkan penaikan pada pajak yang nantinya itu akan berpengaruh pada salah satu usaha. Mungkin waktu itu saya itu pernah lihat di salah satu toko yang tadinya itu pajaknya sekian menjadi naik menjadi sekian. Nah, itu kan biasanya kan berdampak juga pada penghasilan dan juga terhadap toko pengunjung terhadap toko tersebut. Nah, itu bagaimana cara menyesuaikannya sama apa sih pengaruhnya gitu, Bu? Bentar, agak-agak membingungkan. Pajaknya dinaikkan Ya. atau kayak pandemik ini usahanya yang terganggu? Iya, jadi waktu itu kan saya pernah pergi ke salah satu toko yang awalnya pajaknya itu misalkan 1, pas saya lihat itu ada lagi gitu, bertambah lagi pajak khusus. Nah, itu biasanya yang diaturnya itu dari pemerintah daerah gitu. Apakah emang ada gitu apa sih sistem penaikan dan penurunan pajak atau sudah ditentukan dalam undang-undang gitu? Jadi tidak bisa dirubah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau pajak, kalau memang ada tagihan pajak, itu pemerintah, memang pusat ataupun daerah itu pasti dilindungi dengan undang-undang. Mereka tidak akan semena-mena. Tapi kalau Anda penasaran gitu ya, Anda cek dulu. Ini peraturannya ada nggak gitu. Pemerintah desa misalkan ya, pemerintah desa yang menagihnya, ini ada nggak peraturannya, ada nggak undang-undangnya. Kang boleh cek sekarang mah sudah informasi sudah sangat terbuka ya, web Dirjen Pajak juga sudah ada, informasinya sudah ada, jadi tinggal dicek aja. Gitu. Kalau memang tidak ada ya Anda boleh untuk saya tidak mau bayar gitu. Ya. Dicek aja sekarang kita tidak kalau memang meragukan gitu ya, kalau memang belum pasti nggak tahu karena kan tidak semua orang tahu gitu ya tentang undang-undang perpajakan. Karena kita taunya ditagih. Nah, sekarang mah kita sudah tahu nih, saya cek dulu lah gitu ya, saya cek bener nggak nih caranya, ada nggak undang-undangnya? Kalau ada undang-undangnya ya mau nggak mau kita harus bayar. Gitu ya, Kang Dede. Baik, Bu, terima kasih. Ya, ada yang lain? Mangga. Sebenarnya saya pernah mengikuti webinar gitu, bukan webinar sih, dulu mah masih seminar. Jadi pajak kita, jadi pengertian pajak tadi yang memaksa itu harus diganti katanya. Nah, jangan disebutkan memaksa, walaupun memang sebenarnya real ya seperti itu, tapi jangan disebutkan memaksa, kata-kata itu harus dihilangkan, itu akan jadi beban. Jadi jangan sampai, jadi sifatnya itu harus kita bayar itu harus, yang bayar pajak itu harus punya pemikiran bahwa dia ikut serta dalam membangun negara. Jadi tidak memaksa gitu ya, tidak punya perasaan itu dipaksa, tapi dia berkontribusi. Seperti kata bayar zakat atau sedekah, jadi akan jadi makin berkah. Jadi harus dibangun pemikirannya bahwa kalau kita bayar pajak, rezeki usaha kita akan makin maju, makin lancar.
Jadi makin semangat bayar. Jadi itu yang ditanamkan di PP wajib pajak tuh itu. Jadi kalau kita bayar pajak itu usaha kita akan makin maju, makin besar gitu ya, makin berkah. Jadi itu ada yang diprotes tuh kata-kata itu. Yang ada yang lain? Ada? Kalau tidak ada, untuk menghemat kuota Anda, saya tutup aja, close di Zoom ini. Untuk daftar hadir, KM sudah KM? Daftar hadir? Bentar, saya ingin absen dulu. Perpajakan. Jadi selain di sistem saya juga punya catatan sendiri, ya. Saya penilaian sendiri. Oke, saya mulai dulu. Ini ada nih. Dania, hadir Dania. Hadir, Bu. Ya. Dede Abdul, Dina, Hadir, Bu. Dina, saya pengen suaranya ya. Hadir, Bu. Ya. Ismi, Hadir, Bu. ini Ristad, Kang Ristad. Hadir, Bu. Oke. Sandra, Agustin. Hadir, Bu. Ya. Sofia Tunisa. Hadir, Bu. Siti Rahma. Siti Rahma Utami. Hadir, Bu. Wulan Krisnawati. Hadir, Bu. Ani Sri Mulyani. Hadir, Bu. Siap. Cynthia Meilani. Hadir, Bu. Desti Fauzia. Desti. Bisa di-unmute, Desti? Nggak bisa di-unmute. Oke. Suaranya, saya pengen suaranya, Neng. Saya lihat, Neng, tapi saya pengen suaranya. Nggak ada ya? Nggak bisa. Saya lihat Desti, tapi suaranya nggak ada. Nggak bisa ya? Udah nggak apa-apa. Saya lihat ya. Ya nggak apa-apa Neng. Oke, saya lihat kok. Oke. Dewi Sulastri. Hadir, Bu. Hamdi Nur Hasan. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Puput Fitriani. Hadir, Bu. Oke. Yanti. Siap. Nisa Buhori. Hadir, Bu. Dena Siti Aprilianti. Hadir, Bu. Oke. Hanifa. Hadir, Bu. Hadir. Ihfa. Hadir, Bu. Ilham. Hadir. Oke, on cam sebentar ya, saya mau SS dulu. Indah. Indah hadir, Bu. Leni. Marhamah. Leni, ada? Oke, ada ya? Naufal. Hadir, Bu. Rika, Melan. Hadir, Bu. Rofi. Hadir, Bu. Elisan. Sri Rahayu. Hadir, Bu. Nabiela. Tidak ada? Nabiela? Tidak ada ya? Anwar Sanusi.
Anwar? Tidak ada. Nena, tadi ada ya, Nena? Hadir, Bu. Ya. Kaden, Kalakmadin. Kalian itu semester 1 ya? Tadi saya lihat ada di semester 1. Apa ada di sini ya? Nggak ada kan ya, Kaden? Oke, on cam dulu ya. Saya mau SS dulu. On cam. Siap, on cam. Oke. Siap ya. Nabiela, mana anak itu Nabiela aja. Ibu Krisana belum di absen. Di sana. Mahal di sana. Kelas pagi. Nggak ada, belum masuk. Udah isi KRS belum? Udah. Nah, di sininya nggak ada. Nabiela ada. Orangnya kemana? Nabiela. Anwar, ada Anwar. Di sana. Saya nggak ada. Ini Kaden. Harusnya merentang. Nah, masuknya ke sini. Nanti cek Ibu lagi. Nabila udah ke absen. Tadi connecting soalnya. Ya, udah. Nabiela udah. Krisana ya. Ada yang lain yang belum tersebutkan namanya? Ada? Udah ya? Cuma Krisana aja ya? Bentar ya, saya siapkan dulu itunya. SSK, bentar ya, ada dua layar. Jadi, Gali mana Gali? Galih, Bu. Galih. Oke, Matu, Gali mau di SS. Galih. On cam bisa? Indah, bisa on cam sebentar? Sebelum kita akhiri. Aduh, kamu lagi di mana, Reng? Subhanallah. 1, 2, 3. Bentar ya, satu lagi. 1 lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut discuss di kenapa jadi ini sih? Kita lanjut discuss di WhatsApp. Di WhatsApp masih ada waktu sampai jam 3.30. Ya. Tutup untuk pertemuan kita di Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Asesor yang sudah menyaksikan video kedua saya mengenai bidang pengajaran. Jangan lupa like, comment, subscribe, and klik tombol loncengnya agar Bapak dan Ibu bisa melihat video-video saya yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.